Ini tata tuh gitu dari kamu dari ininya tuh nanti pati maaf ya baik anu cucu. Cerita pengantar sebelum tidur adalah cara internalisasi norma warisan leluhur. Ininya Coba diulangi ceritanya gimana? Pesan moral disampaikan kepada anak-anak lewat legenda, biasanya membekas hingga dewasa, menyangkut kepahlawanan, keadilan, hingga pendidikan religi. Awal mula, pendidikan itu tanggung jawab orang tua di rumah. Karena pengetahuan orang tua terbatas, akhirnya dilanjutkan oleh sekolah yang dibentuk. Pendidikan lewat cerita pengantar sebelum tidur adalah modal utama bangsa ini tempo dulu, yang kini sudah tersisihkan oleh media sosial. Saat tertidur semua pesan-pesan itu dicerna otaknya dan diendapkan, kadang bisa terbawa mimpi. Dewasa ini, orang tua harus tahu apa yang ditonton anaknya sebelum tidur, karena hal itu akan mengendap dan membekas mengendalikan perilakunya. Dengan demikian orang tua akan bisa membaca sikap anak dalam menyelesaikan masalah pribadinya. ini tata tuh gitu dari kamu dari ininya tuh nanti pati maaf ya baik anu cucu. Yang jahat yang mana? Yang jahat ininya Coba diulangi ceritanya gimana? apa tuh ya Udah? udah. Assalamualaikum. Dok, boleh tumpang tanya kah? Di mana jalan pergi masjid? Di sana tuh Pakcik. Kau jalan dulu saja. Kau jumpa juga itu. Oh, di sana. Tidak jauh juga dari sini kan, nak? Dekat sih itu Pakcik. Kalau kau jalan cepat dalam 5 menit kau sampailah. Tapi kalau kau jalan lambat dalam 1 jam begitu. Itu bergantung dari turbo kita lah. Oh, begitu. Nak, boleh dulu kak kasih kawan Pakcik. Pakcik takut bah nanti sesat. Alah, kau tidak sesat betul Pakcik. Lagipun kami sibuk bah ini. Sedang praktis untuk pemilih trio. Kau ikut jalan lurus saja. Oh, nah iyalah nak. Jumlah kita pergi masjid sama-sama. Hari ini kan hari Jumat. Tidaklah dulu Pakcik. Kami tengah sibuk lagi. Bahayalah nak. Tapi nak, ada peringatan sedikit dari Pakcik. Sesibuk manapun kita, jangan lupa sholat ah. Alamak Pakcik. Kita sholat pun hari-hari kita tidak kaya juga. Jangan salah paham nak. Kita sholat bukan untuk jadi kaya, tapi sudah jadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk sholat dan taat kepada Allah. Kami tahu itu Pakcik. Tapi kalau kami tidak praktis betul-betul. Boleh bertahan hidup. Maka untuk apa hidup kita ini? Bukan hanya untuk makan, untuk bekerja dan membesarkan anak. Bahkan Allah sudah sebut dengan jelas, tidaklah Allah ciptakan manusia dengan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa poin si Pakcik cerita tadi tuh? Poin si Pakcik sana sawe. Kalau kita tidak sembayang, sama juga kehidupan kita macam monyet yang si Pakcik cakap tadi itu. Gitu bahkan. Mana sudah si Pakcik yang tadi itu sawe? Bukan dari orang sawe. Betul.
ini Tata tuh. Itu dari kamu dari ininya. Tuh nanti pati, maaf ya. Ya, baik lucu ya. Yang jahat yang mana? Yang jahat ininya. Coba diulangi ceritanya gimana? Apa tuh ya? Untuk berhadapan dengan Donditan bukan masalah diskusinya, tetapi masalah ancaman katanya. Padahal di dalam ajaran agama Islam tidak mungkinlah orang yang berdebat mempertahankan keyakinannya selagi tidak mengacak-ngacak kamar orang lain itu akan teraniaya atau akan terancam jiwanya. Mustahil. Dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Termasuk Dr. Richard tidak berbicara mujizat. Mujizat Allah itu tidak ada yang mustahil. Orang di tanah Mekah saja ketika lahirnya Ismail. Nabi Ismail tuh menghentakkan kaki di tempat yang gersang seperti itu, gunung batu, keluar danau, keluar air Zam-Zam sampai sekarang. Itu salah satu contoh seperti itu. Di situ tumbuh pohon kurma. Kalau kita lihat kan sudah beberapa kali saya ke Arab Saudi di daerah Masjidil Haram, di situ memang tempatnya seperti itu. Mustahil lah pohon kurma bisa tumbuh karena bebatuan. Sementara pohon kurma itu kan numbuhnya adalah di tempat berair. Baiklah kita mulai pembahasannya dengan diawali membaca basmalah. Mengapa podcast tentang Nabi Isa berbeda dengan Yesus Kristus itu hampir-hampir tidak ditayangkan oleh Dr. Richard. Awal mulanya yang akan berdebat itu Donditan dengan Elia. Tetapi Elia ketakutan, akhirnya mengirim Mas Edwin. Apa yang terjadi di dalam perdebatan itu? Tampaknya ada sedikit kecanggungan. Mengapa demikian? Karena hal ini sudah disoroti oleh para pakar ternama, kaum YouTuber Indonesia termasuk Deddy Corbuzier juga akhirnya berkomentar tentang hal ini. Tidak boleh ngacak-ngacak kamar orang lain, katanya begitu. Oke, kita ikuti dari awal sampai akhir cerita ini supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Karena Elia itu tidak mau hadir, takut untuk berhadapan dengan Donditan bukan masalah diskusinya, tetapi masalah ancaman katanya. Padahal di dalam ajaran agama Islam tidak mungkinlah orang yang berdebat mempertahankan keyakinannya selagi tidak mengacak-ngacak kamar orang lain itu akan teraniaya atau akan terancam jiwanya. Mustahil. Dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan itu seperti yang dikatakan Deddy Corbuzier. Mengkritisi kamar milik orang lain, seperti Elia yang minta merevisi buku tafsir milik orang Islam itu, dan pemikiran sesuai Ketika hasil kajian minta yang tafsir boleh jadi bahan Al-Quran dialog. diperbaiki, padahal dia adalah bukan orang Islam. Ini yang perlu dibenahi, bukan masalah diskusi. Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus itu berbeda. Bukan ini konteksnya. Yang membuat terancam itu karena ada orang di luar ajaran Islam meminta agar tafsir Al-Quran itu diperbaiki. Ini barangkali yang perlu dibenahi, jangan sampai masuk ke kamar orang lain. Akibat peristiwa ini, maka diskusi antara Edwin dengan Donditan agak sedikit terhambat. Bahkan sampai-sampai Dr. Richard berulang kali tidak akan menayangkan acara diskusi ini karena sensitif katanya. Setelah diikuti tidak sensitif, memang tidak ada titik temu karena Donditan mengatakan
Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Edwin yang menggantikan Elia mengatakan yang namanya Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem, walaupun di dalam ajaran Islam bukan Bethlehem tapi Baitul Laham. Baitul itu Betlehem rumah. berarti rumah roti, sementara dalam bahasa Arab disebut Bait Lahm yang berarti rumah daging. Namun, ada yang menyebutkan kata Betlehem diambil dari kata Lahmo, yakni dewa kesuburan orang-orang Haldea, yang diambil dari bahasa orang-orang Kanaan, yakni Lahama. Jadi Bethlehem dengan Baitul Laham sama. Hanya permasalahannya Edwin ngotot bahwa Bethlehem itu adalah dataran tinggi yang tidak mungkin tumbuh pohon kurma. Sementara Don Ditan yang hafal tentang Injil, karena dulu beliau ini adalah non-muslim menganut ajaran agama tersebut. Dia mendalami itu sehingga hafal yang namanya semua jenis Injil. Sejak Injil pertama dibukukan sampai Injil yang sekarang dia miliki. Makanya Don Ditan kalau berbicara itu selalu berdasarkan bukti-bukti tertulis seperti itu. Sayangnya Dr. Richard tidak memberi kesempatan kepada dua belah pihak menunjukkan buku-buku itu, hanya mengatakan saya percaya dengan ucapan kalian. Dr. Richard seharusnya tidak begitu, karena ini kan bukan untuk Dr. Richard saja. Kalau podcast itu ditonton oleh orang banyak. Ketika Edwin mengatakan ada Rasul Paulus di dalam ajaran Islam, katanya ketika mau dibawa kitab sucinya atau tulisan-tulisannya atau bukunya, kalau kitab suci kan Al-Quran, kalau ini kan bukan Al-Quran, ini adalah buku yang diyakini oleh orang Islam, mau dibawa tapi tidak diizinkan oleh Dr. Richard. Untungnya Don Ditan selalu membawa, tetap berada di hadapannya itu Injil-Injil kuno. Ya memang tidak dipersiapkan untuk itu. Hadirin sekalian, tampaknya diskusi ini tidak ada titik temu. Karena Edwin mengatakan pohon kurma itu tidak tumbuh di dataran tinggi. Sementara Don Ditan termasuk Dr. Richard sendiri, di Injil manapun tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir di kandang domba. Tidak ada Injil manapun juga. Tapi disimpan di palungan. Palungan itu adalah tempat makan sapi, tempat makan babi, tempat makan domba, tempat makan hewan-hewan ternak. Jadi di Injil tidak ada yang mengatakan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Itu di dalam diskusi ini tidak ada titik temu. Edwin kekeh bahwa di lokasi Yerusalem, Baitul Laham atau Bethlehem, tidak ada pohon kurma karena pohon kurma tidak tumbuh di dataran tinggi. Itu pendekatan sejarah. Sementara Don Ditan yang mu'alaf, yang dahulunya adalah penganut Kristen yang fanatik dan hafal Injil, dia katakan di sebelah timur Yerusalem, di situ ada Yeriko. Dibuka Injilnya, ternyata benar di situ dituliskan kota kurma. Nah, sampai kapanpun tidak ada titik temu, sampai-sampai seolah-olah terkesan bahwa Dr. Richard itu menggiring agar Don Ditan berbicaranya sebatas Al-Quran saja karena Muslim. Begitu juga dengan Edwin. Seperti keberatan ketika Don Ditan itu mengupas Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Padahal Don Ditan sudah menjelaskan, di Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran itu adalah buku doa. Maksudnya apa? Beda dengan Injil, beda dengan Taurat atau Zabur. Yang namanya Al-Quran itu kalau dibaca berpahala, menceritakan tentang riwayatnya pun dalam bentuk doa. Seperti tunjukkan jalan yang lurus, seperti yang engkau utus, atau yang engkau, nabi-nabi yang engkau utus, misalkan begitu sebutkan. Di situ di dalam Al-Quran itu,
Nabi Isa yang sudah menghidupkan lagi orang mati, menyembuhkan orang sakit. Cuma sebatas itu, tidak dijelaskan di mana, siapa yang disembuhkan itu, anak siapa, tidak dijelaskan seperti itu. Sebab menurut Don Ditan bahwa Al-Quran itu adalah doa. Doa yang menceritakan bahwa dulu ya, minta ampunlah kepada Allah seperti ampunan kepada Nabi Adam, misalkan begitu. Tidak bercerita bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi pada suasana seperti ini, berpakaian seperti ini. Bukan begitu, tetapi bercerita, ya Allah, berilah rahmat kepada kami seperti rahmat yang diberikan kepada orang-orang saleh. Sebutkan siapa saja orang saleh itu di dalam Al-Quran, kan begitu. Nah, sementara ditekan oleh Edwin, tidak boleh berbicara tentang Injil, tentang buku-buku Kristen. Sementara di Islam, yang namanya Taurat, Zabur, Injil, itu adalah bagian dari pelengkap ajaran Islam. Karena di Islam diajarkan untuk itu, bukan meyakini kebenaran Injil atau Bible yang ada sekarang, tetapi nilai-nilai sejarahnya yang diakui itu banyak Karena benarnya. kecemburuan Sarah istri dari Begitu. Nabi Ibrahim, maka Ibrahim mengajak Siti Hajar yang hamil besar ke Bukit Safa dan Marwah yang mustahil ada air dan makanan di lokasi itu. Ini lokasi bukit batu, tapi akhirnya muncul air Zam-Zam dan pohon korma atas izin Allah. Sampai-sampai Siti Hajar itu lari dari Bukit Marwah ke Bukit Kisah Safa Nabi Ismail Marwah. dan Lari-lari Nabi Isa itu kan sama-sama berada pegunungan. di sekitar pohon korma. Secara logika, sejarah mustahil adanya di gunung batu. Inilah mukjizat. pegunungan yang sangat tinggi. Mustahil di situ ada air. Mustahil di situ ada kurma. Tapi ternyata kuasa Allah. Sang bayi menghentakkan kakinya ke bumi, akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Padahal itu adalah gunung batu. Kemudian di situ di Al-Quran diceritakan maka pohon-pohon kurma di situ berbuah lebat. Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau bersungguh-sungguh hendak meninggalkan kami di tempat ini? Maaf istriku, aku hanya menjalankan perintah Allah. Bertakwalah kepada Allah. Insya Allah Dia akan selalu melindungi kalian," jawab Nabi Ibrahim alaihi salam. Di saat kondisi Siti Hajar dan Ismail serba kekurangan, Ismail menangis karena air susu dari Siti Hajar mengering lantaran kekurangan makanan. Tangisan Ismail yang tidak kunjung berhenti ini membuat Siti Hajar cemas, bingung sekaligus panik. Siti Hajar berupaya mencari air dan makanan, mana ada air dan makanan di tempat bebatuan antara Bukit Safa dan Marwan ini, dataran tinggi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk melakukan misi penyelamatan bagi keduanya, sehingga kaki Ismail terlihat menginjak-injak tanah dan kemudian muncullah air. Hal ini disaksikan Siti Hajar saat itu. Siti Hajar mendengarkan suara air seperti binatang buas yang membuatnya ketakutan. Air tersebut mengalir dengan sangat deras hingga tangannya menggapai air yang mengalir. Kemudian air inilah yang akhirnya diketahui dengan nama air Zam-Zam. Jadi dalam riwayat Pada Nabi Isa saat tidak mustahil tumbuh lahirnya kurma. Nabi Ismail. Jadi kalau pendekatannya bahwa di Yerusalem, di Bethlehem, tidak ada pohon kurma sampai tertawa, senyum-senyum begitu Elia. Begitu juga Edwin juga sama perilakunya. Senyum-senyum, itu kan dataran tinggi, tidak mungkin tumbuh pohon kurma. Lupa, Nabi Isa itu bermujizat. Orang meninggal aja bisa hidup lagi. Burung dari tanah kemudian dibentuk, ditiup, kemudian bisa terbang. Jadi kalau di Bethlehem atau Bethlehem, dia senyum-senyum, di situ tidak ada pohon kurma, dia lupa tentang apa itu mukjizat. Nabi Muhammad saja masih di dalam kandungan memiliki mukjizat, salah satu di antaranya apa? Abraha datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, maka lahirlah burung-burung ababil membawa batu-batu yang menyala-nyala sampai Raja Abraha dengan prajuritnya itu seperti ulat
Karena apa? Karena dijatuhi batu-batu menyala dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Begitu juga Nabi Isa. Jika ditinjau dari sejarah, Sejarah karakter pohon kurma yang tumbuh di tempat yang berair, pohon kurma yang tumbuh di dataran rendah. Seperti mustahilnya ada pohon kurma di gunung bebatuan seperti Makkah Al-Mukarramah, tapi realitanya air Zamzam tidak mengering hingga saat ini. ya jelas tidak akan ada titik temu. Karena apa? Walaupun di situ di Injil oleh Don Ditan dijelaskan Yeriko itu adalah kota kurma. Tetapi secara pendekatan sejarah bahwa Nabi Isa lahir di Bethlehem atau Baitulaham. Dataran tinggi yang tidak mungkin ada pohon kurma. Sampai-sampai Dr. Richard berupaya untuk mempertemukan. Dia bertanya begini, Dr. Richard, apakah mungkin di samping kandang domba itu tumbuh pohon kurma? Secara akal sehat, di samping kandang ternak, biasanya banyak pupuk mengandung air, karena limbah ternak itu merupakan lahan subur. Kandang ternak sangat membutuhkan air, walaupun di tanah dataran tinggi. Peternak akan berupaya mendatangkan air, pohon kurma di samping kandang ternak sangat mungkin. Setiap orang membuat kandang ternak, akan berupaya mendekati sumber air walau bentuknya hanya sumur buatan. Pohon kurma bisa tumbuh di tempat seperti itu, namun patut diduga di lokasi demikian, bukan perkebunan yang besar. Hanya Kandang tumbuh pohon domba yang subur itu karena tumbuh pupuk kandang. pohon kurma. Edwin tersenyum sambil geleng-geleng ketawa. Tidak mungkin di dataran tinggi itu ada pohon kurma. Tepri, Elia dan Edwin satu produk, selalu mendahulukan senyum nyinyir ketika bertentangan dengan konsep yang dia yakini. Inilah yang ditulis dalam Quran, ketika mukjizat sering dianggap ilmu sihir, dalam Quran dijelaskan mereka selalu berdalih. Sayangnya antara Don Ditan dengan Edwin termasuk Dr. Richard tidak berbicara mujizat. Mujizat Allah itu tidak ada yang mustahil. Orang di tanah Mekah saja ketika lahirnya Ismail, Nabi Ismail tuh menghentakkan kaki di tempat yang gersang seperti itu, gunung batu, keluar danau, keluar air Zam-Zam. Sampai sekarang, itu salah satu contoh seperti itu. Hajar mengumpulkan air itu dengan berteriak Zamzam, kumpul-kumpul. Itulah mata air Zamzam yang kita kenal sekarang ini, benarlah Allah atas firman-Nya. Siapakah yang memperkenankan dua orang yang dalam kesulitan, apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan? Dalam Quran tertulis siapakah yang memperkenankan orang yang dalam kesulitan, apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, serta yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sungguh amat sedikit kamu mengingatnya. An-Naml 62. Di situ tumbuh pohon kurma. Kalau kita lihat kan sudah beberapa kali saya ke Arab Saudi di daerah Masjidil Haram, di situ memang tempatnya seperti itu. Mustahil lah pohon kurma bisa tumbuh karena bebatuan. Sementara pohon kurma itu kan numbuhnya adalah di tempat berair. Demikian barangkali penjelasan ini mudah-mudahan menjadi pencerahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.